Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Man satu Kota Kediri untuk kelas 10? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja dalam pertemuan ketiga, kini kita akan membahas tentang teks hasil laporan observasi. Di sini ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa itu kaidah hasil observasi? Kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Dalam kaidah kebahasaan, aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat biasanya digunakan dijadikan sebagai ciri karakteristik suatu teks agar berbeda dengan jenis yang lain. Dalam kaidah kebahasaan terdapat kalimat verba. Kalimat verba atau kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Kata kerja biasanya menjadikan predikat dalam kalimat, seperti contoh memiliki, mengalami, menggenggam, mengandung. Lalu juga ada dalam penggunaan kalimat kata sifat atau adjektiva, kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu sikap, mengungkapkan suatu sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti dengan kata paling, sangat, amat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim persamaan kata, antonim makna berlawanan. Dalam contoh, halus bersinonim lembut, malas berantonimi rajin. Lalu dalam kalimat simplek yang disebut dengan kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Dalam penggunaan juga kalimat simplek memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, kalimat simplek atau kalimat tunggal terdiri dalam satu kompleks klausa atau biasa disebut dengan SPOK. Lalu juga ada struktur kalimat simplek adalah sangat sederhana, tidak menggunakan kata penghubung. Dan juga ada kalimat simplek memiliki dua pola, yaitu pola intonasi deklaratif dan intonasi interrogatif. Dalam contoh kalimat simplek, saya makan buah apel, berarti menjadi suatu kejadian yang sangat sederhana, beliau makan apel. Lalu juga ada kalimat kompleks, yaitu suatu kalimat yang biasa disebut dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama adalah induk kalimat, sedangkan kalau subordinatif yaitu kalimat penghubung, memerlukan kata utama, berkolaborasi, harus berpadu, begitu untuk kalimat kompleks dalam atau biasa disebut dengan kalimat majemuk. Lalu dalam kalimat majemuk atau biasa disebut dengan kalimat kompleks itu memiliki ciri-ciri yang seperti berikut. Harus ada konjungsi. Pada kalimat terdapat dua peristiwa atau kejadian menggunakan tanda koma. Dalam satu kalimat terdapat dua subjek dan predikat. Seperti contoh, Lisa rajin merawat bunga-bunganya sehingga bunga-bunga tumbuh dengan subur. Lalu, ayah mulai menyalakan lampu ketika hari mulai gelap. Begitu untuk kalimat kompleks. Lalu, dalam penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks hasil observasi juga ada afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggunakan afik pada bentuk dasar atau juga disebut sebagai proses penambahan afik atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afik atau imbuhan bisa disebut dengan kata berimbuhan. Untuk klasifikasi afiksasi, saya ambil yang paling sangat sederhana saja, seperti prefix, infix, sufix, dan konflik. Konfiks maksudnya.
Untuk prefix itu awalan, imbuhan yang diikat di depan berdasarkan bentuk dasar. Contoh prefix yang berada di awalan: diterima, ter, lalu ada ke, ada se, men, pen, pra, a, per, ber, dan lain sebagainya. Untuk infix sisipan berarti berada di tengah, disisipkan, berarti al, ar, am, dan in. Lalu juga ada sufix, itu berada di akhiran, imbuhan yang diikat di belakang bentuk dasar, seperti teman, temanan gitu. Masa gitu, berarti kan salah, itu temanan. Lalu ada kan, menjadi, jadikan, jadikan gitu. Lalu i, imbuhan i, cinta ditambahi i, cintai, begitu. Lalu ada konflik, imbuhan yang diletakkan di depan bentuk dasar, berarti ke berarti ada kata lalu ditambahi an, pen ditambahi pe, tambahi n, eng, pen tambahi an, per, an, beran, begitu. Untuk afiksasi dalam kaidah kebahasaan juga ada kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat atau rangkaian kata yang bertujuan menjelaskan baik arti maupun makna suatu objek. Ciri-ciri kalimat definisi yaitu sebagai berikut: penggunaan kata ialah, yaitu, merupakan, yakni. Lalu dalam kalimat definisi juga ada digunakan dalam karya untuk memberikan fakta. Lalu digunakan dalam karya fiksi untuk menguatkan suatu cerita tersebut. Maknanya tidak berubah jika kalimat dibalik objek berada di awal maupun di akhir kalimat, diakhiri dengan tanda titik. Seperti contoh di bawah ini. Tapi maaf, lupa dalam pengetikan belum dikasih tanda titik, berarti ini belum bisa dinyatakan kalimat definisi. Bisa diralat gitu ya, saya kasih titik dulu begini. Baik, seperti contoh di sini, atlet adalah olahragawan. Itu berarti kan dalam karya Irma memberikan suatu fakta. Seruling adalah alat musik tiup. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Sekian materi yang bisa saya share. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, ini mari kita uji pengetahuan kalian. Coba kalian buka buku ajar, kalian buka halaman 15, kerjakan bagian perbaikan, kirim foto, dikerjakan di buku tulis, kirim ke WA saya buku tersebut, lalu ditulis tangan dan atasnya dikasih nama. Begitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.